Oke, saya akan mengulang kembali untuk bagaimana caranya mengkonversi nilai besaran pokok panjang. Jadi kalian bisa perhatikan di sini ya, Nak ya. Di sini sudah saya susun anak tangga mulai dari kilometer sampai ke milimeter. Nah, urutannya itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Perhatikan di sini. Tiap turun satu anak tangga, misalnya kilo ke hektometer. Kan turun satu anak tangga, berarti dikali 10. Nah, dikali 10 ya. Berbanding terbalik kalau dari bawah dia naik ke atas. Nah, seperti ini. Berarti yang tadinya kalau turun dia dikali 10, kalau naik dibagi. Ya. Dibagi 10. Paham? Bagaimana jika turun dari kilometer ke meter? Kita hitung berapa anak tangganya yang bisa dia turun. 1, 2, 3. Berarti berapa? Kalau tiap turun satu anak tangga itu 10, berarti kalau turunnya 3 anak tangga 1, 2, 3. Nah, ini berapa? Ya, dikalikan 1000. Bagaimana kalau dari kilometer menuju atau kita konversi ke milimeter? Berarti turunnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hitung nolnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini berapa? 1 juta. Jadi 1 kilometer itu 1 kilometer 1 km sama dengan 1 juta atau 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 milimeter. Nolnya ada 6 ya. Milimeter. Kalau dia naik dari dari bawah ke atas berarti dibagi. Paham nak ya? Misalnya ada soal seperti ini. Saya contohkan soalnya misalnya 20.000 dekameter berapa kilometer? Nah, perhatikan. Dekameter ke kilometer. Berarti naik ya anak tangganya. Kita hitung. Kalau naik tadi dibagi. Berarti caranya 20.000 dibagi berapa? Kita hitung. Dekameter kan yang ini nih. Nih, yang ini. Yang saya tandakan merah ini. Hitung. 1, 2. Berarti nolnya ada 2 dibagi 100. Ya. Bisa dipahami? 20.000 dibagi 100 berapa? Ini coret, ini coret. Berarti sisanya 200 kilometer. Ya. Bisa lagi dipahami? Contoh lain misalnya 4 cm. Berapa milimeter? Nah, sentimeter ke milimeter ini kan dia turun. Turun itu berarti dikali ya nak ya. Berarti dikali. Berarti turun satu anak tangga. Berarti 4 dikali
1 nolnya berapa? 4 kali 10? 4 kali 10? 40. Jadi jawabannya 40 milimeter. Bisa dipahami ya? Untuk besaran pokok massa itu pengerjaan dalam mengkonversi nilainya kurang lebih sama caranya ya nak ya dengan besaran pokok panjang. Di sini di anak tangganya itu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Aturannya tetap sama. Tiap turun itu dikali ya. Ingat, tiap turun anak tangga itu dikali. Ini dikali. Oke? Nah, tapi kalau naik berarti dibagi. Ya nak ya? Berarti kalau turun 1 anak tangga dikali 10. Turun 2 anak tangga dikali berapa? Bukan dikali 20 ya. Dikali berapa? Kalau nolnya 2? 100. Oke. Kalau dibagi, kalau naik 3 kali anak tangga, 3 anak tangga berarti naik 3 anak tangga berarti dibagi. Bagi berapa? Bukan bagi 3 loh ya. Berarti dibagi berapa yang nolnya 3? Ya, 1000. Berarti ini kalau kilo ke hekto berarti misalnya 1 kilo sama dengan berapa hekto? Kan turun ini. Kilogram ke hektogram. Misalnya 1 kilo sama dengan titik-titik hektogram. Berarti kan turun tadi. Kalau turun saya bilang dikali. Ya. Kalau naik dibagi. Berarti kalau turun, sebentar fokusnya ini. Nah, kalau turun berarti dikali. Berarti 1 kilo turunnya kan 1 anak tangga ya. Dikali 10. Berarti sama dengan 10 hektogram. Kalau dibagi tadi, kalau naik tadi dibagi. Misalnya ada soal seperti ini. 1000 gram. GR tuh gram ya nak ya. Saya singkat saja. 1000 gram berapa hektogram? Ini contoh soal yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Misalnya lagi 0,5 gram berapakah 0,5 gram berapakah desigram? Nah, untuk cara yang nomor 1, oke, di bawahnya ya caranya ya. Nomor 1. Perhatikan di sini. Kan gram nih, gram. Kita mau ubah atau kita mau jadikan hektogram yang di sini, ya kan? Berarti naik ya. Naik berapakah anak tangganya? Gram ke hekto. Berarti 1, 2. Enak ya? Berarti yang nolnya ada 2. Kalau naik berarti dibagi, yang nolnya ada 2, 100. Kenapa bisa nolnya ada 2? Itu 100 nih. 1, 2. Ya kan? 1000 bagi 100 itu berapa? Tinggal coret. Berarti ada 10. Jangan lupa satuannya ditulis. 10 hektogram. Untuk yang soal nomor 2, nah ada
desimal ya, berkoma-koma. 0,5 gram, berapakah desigramnya? Gram, di sini gram, kita mau ubah atau kita mau konversi nilainya menjadi desigram. Gram ke desigram berarti kan turun. Kita sepakati bersama kalau turun itu dikali ya. Berarti 0,5 dikali berapa? Dia turunnya berapa anak tangga? Gram ke desigram. 10 ya, berarti yang nolnya 1, 10. Ya, 0,5 kali 10 berapa? 0,5 kali 10. Kalau kalian kurang bisa untuk mengerjakan soal perhitungan jenis ini, nah, fokusnya lagi menghilang, maaf. Misalnya saya contohkan caranya nih. 0,5 kalikan 1 dulu nak. 1 yang ini kita simpan ya. 1 yang ini nih yang saya tunjuk pena saya simpan. 0,5 kali 1 berapa? Segala bilangan kalau dikalikan 1 itu adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti 0,5 kali 1 sama dengan 0,5 ya. Berarti 0,5. Nah, kan tadi ada 1 0 yang di belakangnya nih, yang ini nih. Kita masukkanlah di belakangnya. Nah, ya kan? Nah, tetapi nih ada komanya. Komanya kan letaknya tuh di sini nih. Bagaimana caranya? Berarti kita geser komanya. Kan komanya kan 1 angka di belakang aja. Kayak gini. Nah, kalau tadi misalnya 0,05 berarti ada 2 angka di belakang koma ya. Cuma karena ini 0,5 berarti dia ada 1 angka di belakang koma. Berarti kita geser komanya berarti di sini. Berarti ini dihapus. Berarti 5,0 itu sama saja dengan 5 ya. Nah, berarti 0,5 gram. Saya tuliskan kembali. Saya tuliskan 0,5 gram itu sama dengan 5 berapa tadi satuannya? 5 desigram. Ini ya. Caranya yang ini tadi. Ini. Untuk besaran pokok waktu, kamu harus mengetahui prinsip dasarnya. Yang mana itu ada menit, ada detik atau second, dan juga ada jam. Ya, 1 menit itu berapa second? Second itu detik ya nak ya. Kemudian dalam menit itu bisa sama saja dengan setengah jam ya kan? Atau dalam 1 jam itu berapa menit? Dalam 1 jam juga itu ada berapa detik atau berapa second. Oke. 1 menit itu ada 60 detik, ya kan? 1 jam itu berapa menit? Ya, ada 60 juga ya, 60 menit. Kemudian 1 jam itu berapa second atau berapa detik? Caranya itu menitnya kamu cari ubah ke dalam detik, ya kan? 1 jam kita sepakati bersama itu 60 menit. Nah, sama saja itu 60 menit. 60 menit itu dikalikan 60. Kenapa 60 kali 60? 1 jam ini sama dengan 60 menit. Ini 60 menit yang ini.
Sedangkan 1 menitnya itu sama dengan 60 detik atau 60 second yang di sini, ya kan? Jadi 1 jam itu sama saja dengan berapa? 60 kali 60 atau 6 kali 6? 36. 0 ada 2 berarti 3600 second. Paham ya? Bagaimana jika mau mencari nih 2 hari itu berapa detik sih atau berapa second? Nah, caranya sama. 1 hari berapa? 1 hari berapa detik, Nak? Berapa second? Nggak usah lah lari ke second dulu. 1 hari itu berapa jam? Berapa jam? Ayo. Ya, 1 hari itu 24 jam, ya. Paham? Nah, kalau tadi 2 hari, pertanyaannya kan 2 hari. Nih, 2 hari nih. 2 hari itu berapa second atau berapa detik? Caranya, kamu ubah dulu ke jamnya. Nih, berarti 2 hari sama saja dengan 2 kali 24 jam. Dari konversi jam bisa kamu cari detiknya berapa. 2 kali 24, ya 48 jam. Nah, sama saja ini 48 jam. Ya. 48 jam. Berapa detik? Berapa second? 1 jam berapa tadi? 1 jam berapa detik? Ayo. 1 jam itu, nah ini ya. 1 jam itu 3600 second. Jadi hasilnya 48 dikali 3600 second. Ya kan? Nah, coba kamu cari berapa hasilnya ini. Baru kamu tulis hasilnya di kolom komentar ya. Di kolom komentar Google Classroom kalian. Usahakan hitung sendiri ya, Nak ya. Bisa kan? Oke. Mari perhatikan pengukuran jangka sorong berikut ini. Di sini ada 2 skala ya, Nak ya. Ada skala utama dan skala nonius. Skala utama letaknya di atas, sedangkan skala nonius letaknya di bawah, yang tegak lurus dengan angka skala di atasnya. Pada contoh ini, penunjukan angka pada skala utama itu mengacu pada angka 2,1. Sedangkan skala nonius itu adalah angka yang tegak lurus antara atas dengan bawah, yaitu merujuk pada angka 9. Sehingga jika dikonversikan menjadi cm yaitu 0,09, maka 2,1 ditambah 0,09 sama dengan 2,19 cm.